wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, Masya Allah ya. Mudah-mudahan sehatnya hari ini sampai 6 bulan, 7 bulan kemudian sampai berangkat, sampai kembali lagi tetap sehat, Allahumma amin. Ya, tidak hanya sekedar ngomong sehat saja, saya berusaha untuk melaksanakan sehat. Artinya mumpung masih ada waktu sekian bulan, tetap dijaga. Pertama perasaannya, bu-ibu ya, perasaannya sih yang jaga supaya tidak stres ya. Stres itu menyebabkan salah satu gangguan kesehatan secara psikis ya. Oleh karena itu stres jaga, santai aja ya. Hidup itu biar ngalir aja ya. Nanti waktu berangkat ya kita berangkat, tidak berangkat ya alhamdulillah ya. Berangkat ya alhamdulillah, bisa bayar alhamdulillah ya. Kenapa? Yang kedua ya, jaga kesehatan makannya gitu ya. Jangan sembrono lah gitu ya. Ini saya katakan kenapa? Karena paling nikmatnya, senikmat-nikmatnya ibadah haji itu adalah sehat. Karena fisik Bapak, Masya Allah luar biasa. Apa itu puncaknya haji itu memang kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi yakinlah ya, karena Allah itu sudah mengukur. Ya kita ini bolak-balik ngantar jamaah haji, ngantar umrah dan seterusnya. Kadang-kadang sepuh banget itu ya. Tapi ya tetap sehat itu luar biasa memang. Kadang-kadang berangkatnya stroke ya. Sampai sana malah sembuh itu biar coba. Kenapa? Lihat Ka'bah itu semangat Pak. Semangat ingin tawaf sembuh sampai pulang gitu. Ya. Yang penting hatinya ikhlas. Ya. Itu ya. Makan jaga yang baik. Kemudian olahraga. Sekarang tiap hari kita kan hidup kadang di kampung ya. Udah jalan-jalan aja muter-muter kampung. Kalau tawaf itu 7 kali ya. Kalau rame sampai 1 jam gitu. Padahal deket gitu ya. Karena rame padat sekali gitu ya. Sampai 1 jam lebih kadang-kadang, Masya Allah biasa. Nah, sa'i apalagi? Sa'i itu 1 kali jalan ke sana kira-kira 3,5 kilo atau 4 kilo 400 ya. Berarti kalau kali 7 udah 2 kiloan bolak-balik. Saya kadang rame, seneng nanti kita lihat gambarnya, Masya Allah. Karena seneng, insya Allah ya nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi kalau sehat badannya dulu yang jaga ya. Kemudian seterusnya tetap aja stamina jaga. Kenapa? Sekarang ini bayar itu belakangan. Ibu-ibu diperiksa sehat apa enggak sehat dulu. Bapak diperiksa dulu. Kalau sehat baru boleh bayar. Ya, jadi pemerintah tidak punya beban. Kau dulu bayar, gua udah bayar kok kayak itu mangkat gitu ya. Makanya sekarang ini pemerintah periksa kesehatan dulu. Sehat baru boleh bayar. Insya Allah bisa berangkat. Kau udah bayar mau tidak mau harus berangkat itu. Apapun ya, umpama udah bayar, kau tahu jatuh sakit itu ya, tetap berangkat insya Allah. Ya, karena sudah bayar. Ya kemarin udah bayar, kau tahu banyak yang sakit gitu ya, bisa bayar. Yang ketiga, siap-siap untuk bayar apa? ONH-nya, ongkos apa namanya? Ongkos hajinya siap-siap. Dari sekarang udah nabung dulu. Kenapa? Masya Allah luar biasa. Sekarang nambah 30 juta kok gimana coba? 55 sampai 60. Kemarin bapaknya? Apa bapak kemarin? 60-an ya? 50 lebih ya, 59 berapa? Jadi siap-siap dulu dari sekarang. Nah, itulah namanya istitoah ya. Istitoah itu mampu secara fisik, mampu secara keuangan. Baik uang yang kita miliki atau uang yang untuk kita tinggalkan pada keluarga kita. Ya. Kemudian ada kendaraan yang diangkut untuk mengangkut kita. Itu namanya istitoah. Maka syaratnya salah satu daripada haji dan umroh itu istitoah. Ya, gampang ya itu diingat-ingat ya.
Jadi persiapan dari sekarang. Makanya saya ini kan pengantar dulu. Makanya judul saya ini perjalanan ibadah umroh dan haji dan umroh gitu ya. Syaratnya itu siap-siap dulu semuanya. Itulah istiqomah. Ya, Bapak dan Ibu, senantiasa kita bersyukur ya. Hari ini Bapak dan Ibu tetap bisa mengikuti pengajian manasik haji. Ya, memang banyak, ada KBH, ada pengajian-pengajian dan lain-lain, ada pemerintah juga kemarin waktu di Zayed ya. Nah, nanti Bapak-bapak kalau bisa ikutin aja di mana-mana. Kenapa? Ilmu itu walaupun sama, ya namanya umroh itu sama. Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, sama di mana-mana. Cuma pemahaman kita tergantung siapa yang nyampaikan dan tergantung juga. Nah, itu yang membuat kita lebih nyaman di mana-mana. Oh ya, ini ada AD9476 FS Kijang. Lampunya hidup. Ya, silakan dianu dulu. Ya, ada apa lupa nomornya? Ya udah, nanti kita umumkan. Jadi AD9476 FS Kijang. Monggo. Ya, lampunya masih hidup. Ya, kita lanjutkan gitu ya. Bapak dan Ibu, materi kita adalah gambaran perjalanan umum. Jadi perjalanan haji itu gimana sih gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu udah pegang ini, insya Allah detailnya akan lebih mudah. Akan ikutin detailnya. Tapi gambaran perjalanan step by step dari berangkat dari rumah, kemudian bagaimana terbang dan seterusnya itu kau udah ngerti jalannya. Insya Allah tinggal nanti detail-detailnya akan mengikuti season-season berikutnya. Apalagi bapak-bapak ini setuju kalau mengikuti praktek manasik kita. Itu sangat nyaman sekali. Kita nginep di Denaudan, kita umroh dulu di sana kan ada anunya ya. Nginep di Denaudan, makan-makan, kumpul bareng-bareng teman-teman. Besok pagi kita melaksanakan haji. Sangat menyenangkan itu ya. Refresh ya, kayak kita piknik gitu ya, tapi di Denaudan. Piknik sambil beribadah. Setuju ya, nanti ikut ya. Nah, cuma memang yang punten kami tidak mampu untuk membiayai semuanya. Jadi Bapak dari penting yang nginepnya harus bayar, makannya 3 kali ya. Di lapangan kita juga bayar. Ini kita hitungkan berapa jumlahnya, nggak mahal kok ya. Kemudian juga saya minta maaf ya. Karena kita ngedarkan kota infak itu ya Bapak punten. Saya tidak maksakan berapapun ya. Tidak maksa berapapun ya, tapi berapapun yang Bapak masukkan, bismillah, mudah-mudahan untuk kepentingan kita bersama. Saya tidak maksakan ya. Makanya kita bilang gratis artinya walaupun kita ngedarkan, karena bagaimanapun infak itu ada untuk kepentingan Bapak dan Ibu, bukan untuk kepentingan kita. Ya, nanti pahalanya kan jatuhnya pada Bapak dan Ibu. Sini Pak, sini Pak. Nah, ini modal semangat ini ya. Dari luar kota ya Pak? Kundi? Oh, Colomadu luar kota. Makanya siap. Jadi kita ini ada dari luar kota juga ya. Dari Solo dan seterusnya. Bapak dan Ibu, saya mengolor-olor waktu sedikit supaya nanti agak ramai sekalian ya. Makanya nanti kita masuk materi sudah jelas gitu ya. Semua bisa mengikuti materi yang akan kita sampaikan. Next. Bapak dan Ibu, kita sudah mulai masuk materi ya. Ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun ya. Dalam Islam itu rukun. Haji itu rukun. Jadi kalau sudah sampai syaratnya, nah ini berbahaya kalau tidak melaksanakan. Sekarang ini karena mahal, karena harus antri lama, kadang-kadang kita ngatakan, oh antrinya suwe banget, orang usah daftar haji sih wae. Itu ada sebuah yang keliru, ya. Nah, kepada saudara-saudara yang sampaikan, daftar dulu, niat dulu hajinya, ya. Niat itu harus ada actionnya. Artinya begini, Bapak mau melaksanakan sholat, tidak hanya sekedar sholat, mau tok kan, harus berangkat ke masjid. Mau melaksanakan haji, harus bayar
apa namanya terlebih dahulu supaya dapat porsi. Entoh nanti tidak jadi berangkat tidak ada masalah, tapi niatnya sudah dilaksanakan. Jadi kalau kita tidak sampai, sudah termasuk orang-orang yang sudah memenuhi rukun Islam yang kelima. Ya, itu penting Bapak. Ya, kalau umpamanya hari ini Bapak sudah bayar, sudah 25 sekian ya pertama tuh 25.500, ternyata tidak mampu bayar, udah termasuk niat, udah termasuk pelaksanaan karena tidak mampu bayar, tapi niatnya sudah dilaksanakan. Ini yang paling penting, gitu ya. Kemudian lagi, kalau nyun sewu, yang seposko daftar sekarang, tahu-tahu tidak sampai waktunya. Bayangin, kalau kayak saya umur hampir 70 umpamanya, 68. Kalau saya daftar sekarang, 30 tahun kemudian umur berapa? 90 apa mungkin? Nggak mungkin kan? Tapi kalau tidak mungkinnya saya, tapi anak saya atau siapapun yang berhubungan dengan waris saya, itu bisa menggantikan, gitu ya. Kan Bapak bayar, kalau Bapak bayar sekarang ya alhamdulillah, kalau tidak sampai nanti anaknya bisa gantikan gitu. Nanti siapa tahu anaknya punya uang dibadalkan bapaknya. Gitu ya. Nah, ini penting sekali karena ini rukun ya. Kalau memang tidak mampu tidak apa-apa. Kalau tidak mampu yang tidak dibebaskan ya, tidak termasuk apa namanya, sudah terlaksana rukunnya. Umpamanya kita tidak mampu aja jangan dipaksakan gitu ya. Bapak dan Ibu, ibadah haji ya, ini ibadah haji. Ibadah haji terdiri dari dua aktivitas. Ya. Aktivitas pertama itu adalah umroh dan puncak hajinya. Ya, itu pasti. Baik haji tamattu, qiron, pasti ada umrohnya. Makanya kalau 10 kali ibu umroh itu bila belum menggugurkan kewajiban hajinya. Gitu ya. 1 kali haji sudah menggugurkan umrohnya, gitu ya. Jadi haji itu pasti ada umroh, tapi umroh belum tentu ada haji, ya. Nah makanya ibadah haji itu adalah ibadah umroh dan haji puncaknya, gitu ya. Monggo Bapak, di depan aja biar kita lagi. Nah, Bapak dan Ibu, di mana dikerjakan itu, ya? Di mana dilaksanakan? Kalau sholat, waktu masuk sholat kita kerjakan dengan panggilan adzan, kita kerjakan di masjid. Sini Bapak, sini Pak, depan aja depan sini. Tidak apa-apa, yes, tidak apa-apa. Di depan ini yang sini Bapak, di sini. Ya, udah sini tidak apa-apa, sini aja. Sini dulu sini. Ini baru pengantar Bapak. Oke, sini Bapak, sini Bapak. Jadi dikerjakan di Mekah dan sekitarnya. Kalau umroh hanya di dalam Masjidil Haram, ya, dan sekitarnya ada nanti wukuf di Padang Arafah, ada Musdalifah, ada Mina, itu puncak haji, ya, gitu ya. Jadi haji ada 2 kegiatan, umroh dan puncaknya haji, gitu ya. Next kita lihat lagi. Nah, haji itu ada beberapa macam, ya. Dalam pelaksanaannya, gitu ya. Beberapa macam itu dalam pelaksanaannya, ya. Di buku itu nanti urut Bapak, nanti bisa baca. Di urut Bapak bisa lihat detailnya ada di buku. Tapi ini saya gambarkan, memang tidak semuanya ada di buku ya. Next, macam-macam ibadah itu artinya begini. Bagaimana melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Jadi ada pilihan-pilihan, ya. Bapak ingin melaksanakan haji tamattu, ya. Bapak ingin melaksanakan haji ifrad, Bapak bisa melaksanakan haji qiron, itu monggo. Semua bisa dilaksanakan, tinggal pilihan. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu gambarannya, ya. Gambarannya kalau qiron itu umroh dan haji bersamaan, ya. Tapi berat. Bapak masuk ke kota Mekah sudah berihram sampai nanti ngelempar jumroh akobah. Kalau 2 minggu lagi tanggal 8 Zulhijjah, 2 minggu, 2 pekan kemudian tetap berpakaian ihram. Jadi kan tidak mungkin. Para sahabat Rasulullah aja nggak kuat untuk mengambil
haji kiron ya. Sebagian besar sudah tele-tele gitu ya. Dan saya ini memang seperti itu. Makanya kemudian ifrad haji terlebih dahulu, melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru umroh. Nah, yang terakhir inilah yang 99,9% orang Indonesia melaksanakan haji tamato. Haji tamato ya, yang paling kiri, yang warnanya jambon. Itu umrah terlebih dahulu, baru haji. Melaksanakan umrah. Jadi saya katakan tadi haji itu ada umrah, ada haji. Jadi melaksanakan haji, umrah terlebih dahulu, baru haji. Jadi Gus, apa nih? Alhamdulillah. Oke ya, ingat-ingat ya. Jadi kita sepakat haji tamato yang akan kita bahas di sini. Melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Ingat ya, kalau tanya Bapak dan Ibu ngambil haji apa? Haji tamato. Haji tamato artinya umroh terlebih dahulu, baru puncaknya haji. Nah, yang kita lihat lagi. Bagaimana perjalanannya? Next. Bapak dan Ibu, perjalanan haji kita, orang Solo ya. Solo itu punya embarkasi, betul enggak? Namanya Dono Hudan. Ya. Berbahagialah orang Solo, ya. Berbahagialah orang Solo punya embarkasi, tidak usah jauh-jauh. Bapak Ibu bayangkan umpamanya orang Cilacap sana, orang Jawa Tengah toh, berapa jam dari Cilacap ke Solo? Kalau kita cuma hanya beberapa setengah jam paling-paling. Ya, setengah jam kita kemudian masuk ke embarkasi. Ada 2 gelombang. Karena di Solo ini terdiri dari kira-kira hampir 100 kloter. 100 kloter. Sekali penerbangan kira-kira 40.000 jamaah yang terbang dari Solo. Itu kira-kira ya. Bayangkan, termasuk bapak-bapak nantinya di sana. Amin insyaallah ya. Nah, kemudian gelombang pertama kita berangkat dari Solo, ya lebih gampangnya. Dari Dono Hudan. Ya. Terus kita terbang kemana? Ke Madinah dulu. Ya. Kita terbang ke Madinah terlebih dahulu, ya. Kemudian 9 hari di Madinah, kita baru menuju ke kota Mekah. Ya, 9 hari di sana. Kemudian habis itu kita selesai prosesi ibadah haji, kita akan pulang ke Jeddah. Menuju ke Jeddah untuk pulang ke Solo lagi. Itu gelombang 1. Kenapa dibuat gelombang seperti ini? Supaya lebih mudah. Apa itu mendekati waktunya nanti kita tidak sempat 9 hari berada di Madinah. Ya. Di samping itu ada perbedaannya nanti. Perbedaannya pada apa? Pada mikotnya. Pada waktu pelaksanaan niatnya kita mengambil mikotnya, memulainya ibadah umrah itu dari mikot tempat kita niat. Akan berbeda, ya. Itu gelombang 1. Nanti akan kita lihat perbedaannya apa. Kemudian gelombang kedua Solo, Dono Hudan, kemudian kita berangkat menuju ke Jeddah, ya. Jeddah itu adalah salah satu airport yang terpadat di dunia. Saban menit, wah paling musim haji ya, ramai sekali, ya. Kemudian kita menuju ke Mekah. Dari Jeddah ke Mekah itu nggak jauh, maksimal 2 jam. Ya, nggak jauh. Kita sudah berpakaian ihram, nah itu bedanya. Tapi kalau kita sampai di Madinah, dari Indonesia ke Madinah, di Madinah kita belum berpakaian ihram, ya. Tapi kalau sudah berangkat dari Jeddah akan ke Mekah, itu sudah berpakaian ihram. Kemudian habis itu selesai melaksanakan prosesi ibadah haji, selesai semuanya,
kita kembali menuju ke Madinah. Ya, Madinah. Dari Madinah 9 hari, nanti kita akan pulang menuju ke embarkasi Solo. Ketemu dengan keluarga lagi. Mudah-mudahan ya. Tidak lama lagi kok, 6 bulan atau 7 bulan kemudian. Bulan Maret kalau tidak salah ya. Gini. Kira-kira nek saya tanya sama Bapak Ibu, mau milih gelombang piro kira-kira? Satu. Apa rasanya, Pak? Berarti udah pinter ya. Ya kita berdoa saja, ya. Sama-sama ada kelebihan ada kekurangannya, ya. Tapi kalau saya suruh milih, betul Bapak, saya akan milih gelombang 1. Tapi jangan protes pada pemerintah, pada Kemenak. Pak, aku kudu gelombang 1 pokoknya. Pokoknya gelombang 1 ya tidak bisa, ya. Karena itu, maksudnya itu nanti begini Pak, kan dia ada rayon ya. Karena kan dia tidak cukup Pak, sekali 1 gelombang berangkat itu tidak cukup. Karena harus bagian setengah jalan dulu ke Madinah, karena Madinah 9 hari. Seandainya kurang 8 hari, tanggal 8 Zulhijjah, kan dia tidak bisa menghabiskan waktu ada di Madinah selama 9 hari. Jadi tidak bisa terpenuhi. Makanya sampai separuh, diberangkatkan ke Madinah dulu, Madinah berbondong-bondong masuk ke Mekah, yang setelah itu setengahnya nanti berbondong-bondong masuk ke Mekah. Nanti numpuknya di Mekah. Masya Allah luar biasa. Ya. Seneng gitu ya, wame tapi nyenengke gitu ya. Kesel tapi nyenengke. Next kita lihat lagi ya. Bapak dan Ibu, ini proses ya. Proses perjalanan yang tadi kita nyambung ya. Gelombang pertama ini kita dari bandara ya. Bandara Solo. Embarkasi Solo ya. Embarkasi dulu baru ke bandara. Kita dikumpulkan dalam embarkasi, kemudian proses macam-macam kita akan ke bandara. Nanti kita akan terbang ke mana? Madinah terlebih dahulu. Ini ya. Madinah 9 hari. Nanti macam-macam akan kita jelaskan detailnya. Ya di antaranya ada memperbanyak sholat jamaah di sana. Ya. Kemudian napak tilas perjuangan Rasulullah, kita bisa masuk di Raudhah, bisa ziarah pada Rasulullah di Madinah, gitu ya. Tapi sesungguhnya rangkaian rukun haji tidak ada hubungannya dengan Madinah, ya. Madinah napak tilas kita untuk apa? Mengenang perjuangan Rasulullah SAW, ya. Kemudian setelah Madinah 9 hari atau 8 hari lebih, pokoknya pemerintah itu supaya Bapak dan Ibu bisa sholat 40 waktu di Madinah. Ya, mudah-mudahan 40 waktu ini bisa jamaah di sana. Masya Allah. Kalau fadilah saya tidak akan bicara itu, ya. Tapi kalau bisa kita selama 40 waktu tidak pernah ketinggalan takbir atau ihram, ya. Selama 40 waktu. Jadi jangan sampai nanti ada di Madinah lida-lidi nggak berangkat ke masjid. Itu dekat biasanya. Madinah itu maktab kita tidak jauh, hotel kita tidak jauh, dekat-dekat gitu loh ya. Jangan sampai nanti saking dekatnya nunggu azan, nunggu qomat baru berangkat. Padahal masjidnya udah penuh. Ya, mana musim haji. Semangat ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu nanti sendiri. Ibu-ibu dipisahkan. Itu pisah tegas. Bapak-bapak mau ingu-ingu lihat tempatnya ibu udah diusir. Sana kamu. Tapi kalau di Mekah masih ada bebas itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita berpakaian ihram. Ya. Siap-siap untuk menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan umroh, ya. Kemudian sekian hari di Mekah, kemudian kita siap-siap akan menuju ke Arafah, prosesi ibadah haji. Jadi saya jelas gambaran sepilas dulu ya. Kemudian dari Arafah kita menuju ke Musdalifah untuk mabit di malam hari. Dari Musdalifah kemudian kita ke Mina. Kemarin kejadiannya di Musdalifah ketinggalan. Banyak ketinggalan sampai siang. Padahal di Musdalifah itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada tenda, tidak ada apa-apanya. Pada panasnya sampai 40 derajat lebih. Atang-atang yang kono. Ya nasib-nasiban lah gitu ya.
Istilah, jadi begini Bapak Ibu, rahasianya haji itu setiap tahun itu ada ujiannya. Tidak sama. Ada di Mina, kena banjir, terbakar. Saya tahun 2007 atau 2019 ya, 1990 Piro Mas? 97 pada salah. Itu terbakar. Mina, Masya Allah banyak korban itu. Ya, kebetulan saya belum berangkat waktu masih di hotel. Nah itu terjadi macam-macam. Padahal ada banjir. Tapi kadang-kadang tidak semuanya kena. Aneh ya. Umpamanya tadi terlantar di Musdalifah. Tidak semuanya. Ada yang nasibnya baik udah berangkat sampai ke Mina. Atau yang ketinggalan ini. Ya, itu ujian. Ujian itu berat memang, ya, ibadah haji itu ujiannya berat. Kenapa? Balasannya surga, makanya berat. Ujiannya kadang-kadang berat. Tapi tidak usah takut. Takut apa buatan Bapak? Betul ya? Oh udah tenanan, udah niat labbaik Allahumma labbaik ya. Aku datang menuju panggilanmu ya Allah. Nek datang menuju panggilan Allah ya dikapak-kapak ya manut. Gimana buatan? Nah, tidak usah. Wah, ini macam-macam tidak usah. Kadang-kadang kelaparan. Zamannya Presiden Gus Dur ada perubahan beberapa. Ternyata pembagian distribusi makanan tidak merata. Bukan salahnya Gus Dur juga, ya. Tapi zamannya Presiden Gus Dur macam-macam ada semua macam ya. Nah oleh karena itu siap-siaplah kira-kira dan banyak berdoa mudah-mudahan diamankan lancar sehat dan seterusnya. Itu ya. Masya Allah luar biasa ya. Saya ini berkali-kali sama teman-teman itu kita berkali-kali haji gitu ya. Ada aja gitu loh. Macam-macam aja gitu loh. Ya. Gimana kemarin Pak Tawi ya, Pak Tawi baru kemarin. Ya itu ya Pak ya. Terlantar di Musdalifah. Tapi nggak apa-apa kok. Nggak ada yang mati tuh Pak teman-teman kita. Nggak ada. Ada satu ya. Ada satu yang meninggal ya. Tapi itu kalau saya suruh milih Bapak dan Ibu meninggal nangkene apa ning kono. Saya tak milih ning kono, Pak. Lo mesti jadian ora wani to. Sapa sing wani arep ninggal ning kono angkat tangan. Betul disaling malah. Baik kalau saya tetap pengen di sana, Madinah atau Mekah atau Madinah. Kenapa? Karena disolati jutaan orang. Masya Allah. Langsung bleng surga, insya Allah. Ya. Dan kalau di Madinah bersama Rasulullah. Ya, di makam Baqi itu. Rasul di dalam masjid ya, sahabat-sahabatnya Rasul di sana, istri Rasul di sana semua. Kita juga ada di sana. Kalau di Madinah sama siapa? Istrinya Rasulullah. Siapa? Khadijah dan banyak beberapa sahabat yang lain. Seneng apa mboten? Ora wani toh. Ora wani, ya. Karena masih kangen di anak putune. Mobil anyar ya, pengen numpak terus ya. Omahe anyar ora tak terus ya, omahe anyar tok wae. Gue malah nyambung bojone anyar. Jojo. Aman ayo, bojan ayo. Siap ya. Terus setelah di Musdalifah kita ke Mina. Mina itu kita 3 hari di sana untuk melempar jumrah, ula, uso, akobah atau akobah terlebih dahulu. Nanti kita jelaskan detailnya ya. Nah kemudian habis itu kita tinggal ngambil nafar apa? Nafar awal apa nafar sani? Kalau nafar awal tanggal 12 kita sudah kembali ke Mekah. Kalau nafar sani tanggal 13 kita kembali ke Mekah ya. Nanti kita lihat gambar jelas sekali nanti. Nah, kemudian habis itu kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan rukunnya haji yaitu tawaf, ifadah dan sa'i. Habis itu selesai. Tengok-tengok di Mekah untuk kembali ke Indonesia. Gampang apa boten? Gampang ya? Gampang gak teori ini gitu ya. Nah, yuk gelombang kedua. Sebaliknya gelombang kedua. Gelombang kedua dari embarkasi kita langsung berihram. Langsung pakai ihram di atas pesawat. Nah, ini tadi perbedaannya. Nanti kita lihat ya. Kalau beberapa pendapat ulama kita boleh di Jeddah ya. Tapi memang sebaik-baiknya itu melintasi mikot yang namanya Yalamlam. Itu kalau pesawat melintas itu kita dianjurkan untuk berpakaian ihram dan untuk niat melaksanakan ibadah haji di atas pesawat. Ya. Nah, ini yang agak beratnya. Makanya jangan tadi milih Madinah, kadang nanti di Bir Ali tempatnya, nanti kita lihat juga ya. Nah, di situ perbedaannya.
Karena nanti kita menuju ke Mekah. Di Mekah kita udah langsung melaksanakan umroh. Ya. Nah, dari di atas udah pakai pesawat, pakai apa? Ihram, kemudian ke Jeddah kita langsung ke Mekah. Ke Mekah nanti umroh terlebih dahulu, kemudian menunggu tanggal 8 Zulhijjah kita akan berangkat ke Arafah. Di Arafah nanti kita ke Musdalifah sama Musdalifah Mina, kemudian Mina kembali ke Mekah, kemudian kita laksanakan tawaf ifadah, kemudian kita akan kembali ke Indonesia lewat Madinah terlebih dahulu. Itu gambaran kasar ya. Mungkin ini belum nyantol ini. Belum nyantol ya? Ya, nanti kita lihat, masih akan nyantol nanti. Next kita lihat dulu. Nah, sekarang ibadah haji. Menurut istilah syar'i ya, haji dia menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Ya, ada wukuf, ada di Musdalifah, lempar jumrah dan seterusnya ya. Dimulai dari bulan Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Syawal udah masuk tapi puncaknya belum. Wukufnya tanggal 9 Zulhijjah. Next. Ini surat Al-Hajj tentang haji ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu ya Allah. Dengan berjalan kaki, maksudnya kepada Allah ya. Jalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini betul apa enggak? Benar apa enggak? Kita ini di Indonesia terbang 10 jam. Nah, naik unta kurus 2 tahun baru sampai di sana. Belum lagi untanya mati di jalan. Lah nyebrang laut, unta kan tidak bisa nyebrang laut. Ya. Jadi ayat ini jelas katakan mengendarai unta yang kurus kan ibaratnya seperti itu. Saking Rasulullah sampai ayat ini menjelaskan kalian mesti akan datang ke sana numpak apapun bolakoni kok gitu. Unta yang apa sekarang numpak pesawat 10 jam tekan dari penjuru yang segenap penjuru yang jauh. Kita ini jauh apa enggak? Jauh. Ya. Berapa kilo? 10.000 kilo. Ya, dari Indonesia ke Jeddah. 10 jam penerbangan ya. Kecepatan pesawat itu kira-kira 10.000 1000 ya 1000 km per jam bus gitu ya. Jadi yang jelas sekali datang dari segenap penjuru yang jauh. Kita ini yang dipanggil gitu ya. Alhamdulillah ternyata merespon semua orang Indonesia, Masya Allah. Orang Muslim yang beriman ya, yang soleh, tidak mempunyai cita-cita untuk berangkat haji. Betul nggak? Betul ya? Semua kepingin. Kalau udah bisa haji ya umroh gitu ya. Minimal sekali hidup ini pernah melihat Ka'bah ning kono. Oh mosok sampai dino salat ngadepi Ka'bah gak tahu kok piye coba. Gitu Pak. Sekali-sekali lah. Kalau udah bisa haji ya umroh. Wis kita ini kan udah sepuh-sepuh tuh. Saya ini udah sepuh, jangan udah sepuh apa belum? Saya muda ya ono. Belum ya Pak ya, semangat ya. Tapi minimal udah 50 tahun ke atas ya. Mosok 50 tahun ke atas sholat, urung tahun dulu Ka'bah ya. Nah, jadi dunia kita ini kan semakin lama semakin tidak dipakai lagi. Umur 70, mau dulan-dulan kemana-mana udah capek. Ya, mau makan penak ya kurangi. Terus uangnya untuk apa? Untuk ibadah, nah, bener. Ibadah itu apa aja? Yo sedekah, yo sholat, yo haji, yo umroh. Wes kudak itu wae. Anak-anak itu golek dhewe wae. Mesti gak setuju ya anak-anak golek dhewe. Oh jenengan yang golek dhewe kok, ya. Anak-anak ora usah dipikir banget. Yang penting jenengan sangu ning kono nih. Oh tinggal stilu kok 60 tahun sampai 10 tahun meneh gitu ya. Anak-anak kalau sugih tenan dibagi rumah siji-siji, oke. Turahnya masih 10 miliar, ya sudah nggak ibadah aja. Ya bangun masjid apa-apa itu malah guyukin duit mesti 10 miliar gitu. Ya kan? Bangun masjid, ibadah lain-lainnya. Kan enak, Bu. Sanggup kita neng kono. Ya, infaknya pada IPH punya tahfidz Quran, santren gratis. Jadi infakkan apa-apa imong umpamanya. Nggih. Kita ini namanya pengurus ini udah ya benda sepuh sih, sepuh tapi jiwa muda, Pak.
Ya. Sering masih piknik gitu ya. Masih umroh, masih macam-macam lah gitu ya. Infak-infak disalurkan sih. Makanya kita gratis semuanya. Anak-anak kita di sini ya. Nah itu infak dari panjenengan semua. Terus yuk. Menang kelantur jamnya gak nyandak ini. Terus yuk ini ayat Al-Baqarah tentang waktu. Mas. Ini tentang musim haji ya. Tadi sudah kita sebutkan. Saya kira sudah pada paham semua ya. Soal bakal dicari ya. Soal 157. Yuk. Terus Bapak dan Ibu kita mulai ya. Mulai melaksanakan perjalanan. Iki wong Solo kita ini wong Solo semua ya. Atau sebagian pinggiran. Wong Solo biasanya Arab lunga ning dindi pamitan. Betul enggak? Apa meneh lunga haji? Tonggone diundang kabeh. Pamitan. Mas, Mbak Yu, saya yang tanggal sekian mau berangkat haji, ya. Saya ngundang ibu-ibu. Kalau kita satu-satu ke rumahnya kan udah repot, ya. Diundang aja, tidak apa-apa, boleh. Syukuranlah cara-cara nih. Bukan pamer, bukan riak, dijaga hatinya ya. Hatinya dijaga, jangan sampai jatuh riak, ya. Mohon pada tetangganya semua kita sambil siar juga. Memang luar biasa, ibadah haji itu luar biasa, ya. Kita ngundang banyak tetangga seneng, timbul rasa ingin untuk melaksanakan haji atau umrah. Ya pamitanlah sekitarnya, pamitan ya sambil nanti diekas-ekas ke. Dulu Mbak Yu sudah rumah dah. Dulu Mbak Yu saya nyolong pelemin jendengan gitu ya. Jodoh Pak, nih pelemin mangklung minggu ini ngarep apa pinggiran pagar kita. Mateng mabing gitu ya. Mesti diambil Mbak, tidak mesti. Diambil lali ngomong kalian sing duwe. Jadi umum kayak bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangga saya kalau ada saya nyolong pelem panjenengan, utang pulau betul bayar ya. Dan seterusnya gitu ya. Utang itu harus dibayar ya. Kalau jenengan ikhlaskan alhamdulillah. Kalau buat nanti saya bayar lunasi. Kalau saya lupa tolong ngacung ya. Utang yang belum saya bayar siapa? Semua urusan tangga-tangga udah selesai, penak banget. Jadi kita berangkat ini dengan hati yang sudah siap semuanya, lahir dan batin, ya. Siap hatinya yang bersih menuju kepada Allah. Siapa tahu sana kita tidak kembali lagi. Tapi kan kita udah bersih semuanya, utang-utang selesai. Sama anak-anaknya juga gitu dipamitin, Mas, Mbak, Ibu mau berangkat umroh, Ibu mau berangkat haji, lama 40 hari. Selama Ibu mendidik kalian, mungkin ada hal-hal yang kalian merasa tidak nyaman dan seterusnya, ya, Ibu minta maaf. Tidak apa-apa, ya. Kalau ada hak-haknya kalian belum Ibu penuhi, Bapak penuhi, Bapak mohon maafkan. Doakan ya. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa lancar di sana, bisa bisa sehat dan seterusnya. Ujung-ujungnya bisa menggapai haji mabrur. Allahumma. Ya. Terus selanjutnya setelah kita pamit-pamit kita akan menuju ke pelepasan. Nah iya, mengenai bagian ini pelepasan pemberangkatan haji. Biasanya dikumpulkan di balai kota, dilepas oleh wali kota semuanya. Wali kota, bahasa pejabat-pejabat, baru lama ngelepasin kita di sana didoain ya. Next terus lagi, kemudian Bapak dan Ibu ini di persiapan berangkat, kita naik bis, kita akan menuju ke embarkasi ya. Kira ini, nah kita akan menuju ke embarkasi. Perjalanan sampai di embarkasi. Nah ini perjalanan di embarkasi. Ini artinya udah senengnya nggak karuan. Pertama masih melihat anak-anaknya, masih waduh nangis-nangisan ya. Tinggal anaknya, tapi udah naik menuju ke sana, usilang kabeh gitu ya. Sampai di embarkasi lupa semua sudah. Percaya sama saya. Udah lupa semua. Iya masih yang haji dah. Jadi yang pakai item-item kayak gini udah haji semua Bapak. Ini teman-teman udah haji semua. Yang pakai item gini ya. Nanti Bapak selesai dari sana pakai gini, gabung dengan IPHI, berarti udah haji. Jadi anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Anggota yang organisasi yang paling mahal sedunia itu IPHI Bapak. 60 juta bisa daftar. 11. Sekarang 60 juta baru bisa jadi anggota IPHI.
bayar sik 60 juta, munggah kaji balik menjadi anggota IPHI ya. Ini intermezzo ya. Sampai kita naik bis ini diantar pakai bis. Kalau orang Solo sih santai-santai saja. Tapi orang pesisir satu keluarga berangkat yang antar bisnya 6. Di Embakasi penuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini turun nih Embakasi ya. Turun, kita masuk Embakasi. Mudah-mudahan jamnya sampai itu ya. Tapi nanti tugas ini enggak apa-apa gitu ya. Ini kan cerita gitu ya. Buat 10 menit atau berapa di kelas. Tapi kalau mau pulang kerja enggak apa-apa tinggalkan ya. Jadi biar enak lah gitu, biar detail gitu ya. Sampai di sana kita masuk ke Embakasi. Ngapain di Embakasi? Ya kita diterima, kemudian kita diperiksa kembali kesehatan kita. Ya, insya Allah aman semua. Yang juga dikhawatiri ibu-ibu yang masih masa produktif, ya, yang masih bisa hamil. Periksa pipisnya, ternyata plus itu apa ibu? Hamil berarti mbak sampai plus piye? Ora iso mangkat balik omah. Ora sido mangkat. Makanya hati-hati. Seko saiki ngono ya ngono ning ojo sampai dadi. Ngono to? Nggih Pak nggih. Ngono ya ngono ning ojo sampai dadi. Kok jadi tidak boleh berangkat. Tahun depan anaknya masih setahun. Tahun depan lagi 2 tahun tambah angel tinggal ya. Masih mangkat. Makanya ditahan-tahan sih. Yang ngono apa-apa jenenge kebutuhan ya. Tapi ojo sampai dadi. Ndak bisa diakusi nih kalau pipis dijipuk sik ya. Periksa pipis sih. Dadi ngono lah pada situ mangkat lah tangisan gitu. Mana ibu sing nom ngacung sing nom ora usah kita isin. Ya, awasin nom semua. Berarti dia istri nom yang punya. Oh, istri yang punya. Oh ya oke gitu ya. Next. Ini kita diterima di sana. Kita lihat lagi proses sana. Yuk. Nah, ini pemeriksaan ya, nunggu pemeriksaan. Terus saja, Mas. Sampai terus saja ya. Nah,